Tetapi yang namanya satu kesuksesan itu adalah bukan satu destinasi, betul kan ya? Kesuksesan itu sendiri adalah sebagai satu perjalanan loh. Perjalanan di mana kita itu bisa berubah menjadi jauh lebih bagus dari hari ke hari, ya. Nah, banyak sekali yang dari kita ini enggan mau mengikuti prosesnya, jadi nggak sabar, cuma kepengen langsung dapat hasilnya. Nah, itulah yang tidak bisa. Karena kenapa? Ibaratnya begini, setiap kali kita mendapatkan sesuatu, ada nggak harga yang kita mesti bayar? Pasti ada, ya, pasti ada dong ya. Kita mau bayarnya sekarang, pertanyaannya, kenapa ada orang sama-sama startnya sama nih? Kenapa pada saat capainya itu ada yang capai, ada yang istilahnya 3A ya, ada yang achieve, ya, ada yang avoid, ya, atau adjust, ada yang afraid. Setiap orang pasti punya impian. Nah, apa nih yang membedakan? Kenapa garis finishnya itu ada yang A achieve, ada yang A-nya itu bahkan adjust, atau boleh dibilang avoid, ya, menghindar gitu. Ada yang afraid, takut ya, afraid atau avoid. Jadi 3 hal itu. Nah, itu adalah dari awal satu keputusan, gimana nih keputusan kita mau bayar dan harganya. Nah, faktor yang mengganjal itu kebanyakan di mana sih? Faktor yang mengganjal itu adalah penundaan. Nah, benar nggak ya? Berpikir seperti seolah-olah masih ada hari esok, masih ada waktu. Kenapa sih kalau bisa dikerjakan nanti harus mesti sekarang juga, kayak dunia ini mau kiamat kayak gitu loh. Nah, ini sendiri yang menyebabkan kita kena namanya penyakit kritis. Artinya apa? Penyakit kritis yang nggak pakai nomor yang ini ya. Karena apa? Karena ini sering sekali dialamin orang, dan penyembuhannya itu hanya satu keputusan, kesadaran sendiri. Jadi ibarat misalnya gini ya, contohnya, kalau kita mau bayar harganya sekarang, dan satu hari kita akan main-main gitu loh ya, we pay the price now, kita play later. Tapi kalau kita mau play now, bersantai-santai dulu, ya udah masih ada hari esok, plus lagi ada aja alasan-alasan dengan berbagai macam alasan. Kan situasi lagi begini nih, gimana kita mau kerja? Kan ikutin peraturan dong. Kita mesti jaga kesehatan lebih dulu loh. Kita harus tinggal di rumah. Jadi seperti kayak gitu ya. Nanti lagi atau waduh, mengisi kekosongan, mari kita nonton film. Nggak tanggung-tanggung filmnya berseri. Kalau film berseri itu kan udah seri 1 udah selesai, biasanya tuh kepengen melihat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, sampai terakhir pada saat benar-benar kondisi kering baru pray now. Jadi you want to pay the price now, you play later. But if you want to play now, it's okay. But at the end you pray later. You doa-doa, sedih-sedih, ya seperti kayak gitu. Ya, mungkin juga Christian pernah juga ngalamin pada saat dia lulus sekolah. Kita juga pakai istilah seperti ini. Boleh bikin cerita kali ya? Jadi seru banget ya teman-teman ya. Boleh kita simpulkan tadi, kalau saya boleh simpulkan sedikit, success is a journey, betul ya teman-teman. Kadang-kadang dalam meng-create satu masa depan gitu loh, kita tuh selalu punya ekspektasi best case skenario, benar nggak teman-teman? Tapi dalam hidup kenyataan tidak seperti itu. Ya. Ada perjalanannya, banyak tantangan, banyak rintangan. Oleh sebab itu makanya setuju sekali dengan yang Bu Lisha tadi bilang ya. Kalau misalkan kita selalu berpikir masih ada hari esok, bertobatlah teman-teman. Ya, ini sebenarnya satu pengalaman yang Christian juga alami dulu waktu baru lulus kuliah. Sebenarnya pengen prolong masa tinggal di luar negeri. Kenapa? Karena hidup sangat nyaman. Ya, uang disupply oleh orang tua, betul kan? Jadi kayak nggak ada kesulitan gitu loh. Jadi nggak ada satu yang urgent juga harus dilakukan. Pengen memperpanjang masa nyamannya gitu. Teman-teman, little that I know, ternyata mau nyaman, padahal aman aja belum.
gitu. Jadi waktu itu sebenarnya ditanya sama mama ya, sama Ibu Lisha ya. Dia tanya, Christian, sebenarnya motivasi kamu yang sebenarnya mau memperpanjang masa tinggal kamu di Amerika itu apa? Ya sebagai anak yang baik tentunya kita nggak bisa berbohong. Kita bilang ya, kita mau enak ya, kita tetap pengen lanjutin sekolah. Sebenarnya motivasinya mah bukan pengen sekolah, motivasinya mah pengen memperpanjang masa enak aja gitu loh. Tahan OPT lagi. Betul ya, masih belum berani untuk menghadapi realita hidup gitu loh ya, harus cari uang gitu ya. Nah, jadi waktu itu Ibu Lisha ada tanya satu pertanyaan, nanyanya sih gampang ya, dan santai gitu loh, tapi benar-benar menusuk gitu loh. Dan aku harapin juga ini benar-benar bisa menusuk teman-teman. Ada peribahasa, bersusah-susahlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Gak ada yang bilang bersenang-senanglah dahulu, terus udah pasti susah, bener kan? Jadi makanya di situ Ibu Lisha tanya sama seorang Christian yang waktu itu baru lulus kuliah, Chris, kamu pilih, kamu mau pay the price now, then you play later, atau you wanna play now, then you pray later, gitu. Nah dari situ Christian ambil waktu untuk pikirin satu hari dan setuju gitu loh. At the end of the day harus masuk ke realita hidup yang sebenarnya kan. Kita nggak bisa terus-terusan hidup di fantasy gitu. Nah, oleh sebab itu makanya aku akhirnya waktu ambil keputusan, oke, I wanna pay the price now, dan nanti bisa nikmatin hasilnya belakangan gitu loh. Jadi kerja kerasnya nih cepetan, buruin selesai kerja kerasnya supaya punya waktu untuk nikmatin hasilnya panjang ke belakang gitu loh. Dibandingin kita main-mainnya panjang, tapi nanti nggak akan nikmatin hasil-hasilnya gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya esensi dari pay now or play later buat seorang Christian, dan bersyukur banget waktu itu karena ambil keputusan dari usia 20 tahun untuk memulai. Happy banget sekarang di usia 27 tahun. I know by the way di IG Live yang sebelumnya banyak yang kira aku umurnya di atas 30 tahun. protes. Kelihatannya 30 teman-teman, aslinya masih 27 ya. Nah, di usia 27 tahun sekarang udah banyak sekali bisa pelan-pelan mulai menuai hasil dan ditabur selama 7 tahun terakhir. Itu sih kalau buat seorang Christian. Oke, mungkin saya yang nanya dia ya, gantian ya. Nah, kalau Christian kan di umur 20 pada saat selesai sekolah itu kan harus melakukan sesuatu yang banyak dikatakan orang sangat tidak umum ya. Anak umur 20 terus jalanin asuransi lagi. Nah, cara pikir kamu apa tuh? Dan struggle-nya bagaimana, dan bagaimana kamu bisa handle itu masa-masa itu? Apa yang kamu alami? Pasti juga banyak yang mau tahu ya, pada saat anak usia 20 tahun, terus bagaimana untuk bisa juga lakukan dan bisa juga terus ya berada di industri asuransi sampai sekarang. Padahal kalau dilihat saat itu kan anak-anak umur 20 tahun itu teman-temannya sendiri pun juga masih yang happy go lucky ya, masih yang kayak sama lah 11-12 yang masih kepengen main, yang aduh belum kepikiran tuh yang mau cari uang ya, apalagi juga nggak susah-susah banget hidupnya. Nah, gimana tuh? Apa yang saat itu kamu rasakan? Oke, thank you ya. Nah, seru banget, ada dua hal sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman di IG Live nih lagi lihat nih muka Ibu Lisha nih ya, pinter kan? Bukan kelihatannya bodoh kan? Gitu kan? Jadi aku yakin pasti ada alasan yang sangat jelas kenapa beliau memilih untuk berbisnis di industri asuransi gitu ya. Nah itu alasannya pertama. Nah yang kedua sebenarnya aku nggak bohong, aku benar-benar lihat bukti aja, bukti realita. Ya kan, karena kalau misalkan aku berpikir kalau misalkan orang tua aku ini hanya seorang agen asuransi dalam arti penjual polis asuransi ya, mungkin punya income 100-200 juta sebulan gitu ya, masih bisa lah ya dari base commission apa segala macam kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan waktu itu bisa sampai nyekolahin 3 anaknya di luar negeri, di Amerika, di waktu yang bersamaan ya, kita tidak disuruh kerja, mobil disediakan, tempat tinggal disediakan, kalau habis uang tinggal minta nanti di wire uangnya, Pacaran juga boleh. Jadi aku rasa diongkosin lagi. jadi aku rasa kayaknya nggak mungkin gitu loh kalau misalkan untuk jadi seorang agen asuransi lo bisa afford untuk punya kehidupan yang seperti itu gitu loh. Dan aku sebagai anaknya pun tentunya merasakan dan tentunya juga berpikir
there must be something. Bukan hanya sekedar jadi agen asuransi, jual polis asuransi, there must be the business gitu. Nah, bisnisnya ini yang membuat aku juga jadi penasaran. Ya tentunya ya kenapa enak akhirnya aku juga ada di sini itu sebenarnya karena bisnisnya gitu. Nah, mungkin dulu waktu pertama kali baru mulai ya tantangan terbesar adalah apa? Sebenarnya brand ya, teman-teman. Kenapa? Karena ya sebagai anak baru lulus kuliah, satu tanpa network, belum ada profil juga, tidak ada pengalaman juga. Nah, itu gimana caranya kita bisa berperilaku layaknya seorang advisor gitu loh, atau business partner yang orang bisa lihat legit. Jadi waktu itu tantangannya itu lebih ke arah brand gitu loh. Jadi waktu itu satu hal yang Christian pikirkan adalah gue harus punya brand. Dan dari dulu Ibu Lisha selalu mengajarkan yang kita perlu branding adalah diri kita. Ya, kita tahu kita adalah bermitra dengan Allianz, salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di dunia. Ya, ada kita, gak ada kita, orang udah tahu siapa Allianz gitu. Tapi orang belum tentu tahu kita kan. Jadi yang kita perlu branding kan adalah diri kita. Nah, waktu itu salah satu branding yang waktu itu benar-benar aku titik beratkan adalah bagaimana dalam waktu secepat mungkin aku tunjukkan prestasi. Karena kalau dalam waktu secepat mungkin kita bisa tunjukkan prestasi, orang akan melihat, orang mulai percaya ternyata memang benar bisnis yang dijalankan itu doable, bisa diminati oleh anak muda, dan ternyata menghasilkan suatu hasil yang juga luar biasa gitu loh. Nah, karena apa? Kita mesti sadar teman-teman, cara orang melihat kita itu lihatnya hasil, ya nggak lihat proses yang melalui kita. Jadi kalau kita misalkan melalui segala struggle-nya, either itu kita misalkan sampai nangis, atau misalkan kita sampai kesel, atau kita misalkan sampai disappointed, ya itu cuma kita yang tahu, bener ya. Tapi kalau orang lain itu cuma mau melihat hasilnya. Teman-teman harus kritis dengan diri sendiri, sama seperti waktu aku kritis. Kadang-kadang ya teman-teman mau lihat Bu Lisha kalau ngajarin teman-teman bisa lebih baik loh dibandingin waktu ngajarin Christian dulu, ya kan? Tapi aku tidak pernah sesalkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena dia keras dari dulu sama aku jadi seperti hari ini, gitu. Jadi teman-teman di sini juga apa yang aku pengen sampaikan sih, keraslah sama diri sendiri. Dengan segala disadvantage yang kita punya, jadikanlah itu sebuah opportunity. Nah, aku suka dari kemarin aku lagi cerita, kalau teman-teman di sini tahu mengenai cerita perang Vietnam. Nah, gimana caranya orang-orang Vietnam yang cuma bermodalkan bambu runcing, ya kan, penggi atau tahu mengenai struktur tanah di negaranya, melawan tentara Amerika yang udah pakai senjata api, tank, granat, bazooka, you name it, semua senjata-senjata yang paling advance di dunia mereka ada, ya kan? Tapi at the end of the day, mereka memenangkan peperangannya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menangisi apa yang mereka tidak punya. Mereka fokus sama apa yang mereka punya, right? Mereka syukuri apa yang mereka punya, dan mereka memulai dengan apa yang mereka punya. They start with what they have, and at the end mereka bisa conquer the war juga, mereka bisa win the war juga gitu loh teman-teman. Jadi itu adalah satu filosofi juga yang aku pegang gitu loh. Meskipun aku punya banyak disadvantages, satu tanpa network, ya tanpa profile, belum ada pengalaman. Tapi aku nggak mau jadikan itu satu alasan, excuse atau justification, pembenaran untuk diri aku kalau aku nggak bisa berhasil. Ya, gitu. Justru aku gunakan itu untuk jadi satu kelebihan. Banyak orang juga yang tanya, Chris, berat nggak jadi anaknya Ibu Lisha? Pressure-nya, ya. Even kalau sampai sekarang aja ya orang kalau mengenalkan aku orang lain kenalin nih Christian, anaknya Ibu Lisha gitu ya. Ibu Lishanya berat, Ibu Lisha berat. bobotnya. Jadi mungkin teman-teman bisa pikir Christian selalu di overshadow sama Ibu Lisha gitu ya. Tapi aku senang-senang aja. Aku pikir orang ngomong begitu, kenapa aku nggak pakai advantage itu? Kenapa aku jadikan itu beban? Kenapa aku nggak jadikan itu advantage? Satu keunggulan, satu keuntungan gitu loh buat aku dalam praktek bisnis aku gitu. Kalau pada kenyataannya kita bersyukur nggak hari ini punya mentor seperti Ibu Lisha yang mau di layer berapapun teman-teman tetap diajarkan ya supaya bisa jadi sama seperti beliau. Jadi makanya itu yang aku bisa sampaikan sih teman-teman. Start with what you have. Ya, aku suka slogannya Tokopedia, mulai aja dulu. Ya, aku juga suka slogannya Gojek, pasti ada jalan. Jadi makanya kita harus punya mentalitas seperti itu sih teman-teman. Jadi itu waktu yang aku pegang, I keep doing, ya, I enjoy
the process, I go through every step of the process, ya inilah aku sekarang gitu. Jadi itu sih ceritanya. Nanti kita balik lagi ya, dia pernah galau nggak ya? Coba nanti kita korek. Tapi saya mau tambahin dulu seperti kayak begini. Kemarin ini kan kita udah belajar mengenai vitamin C. Masih ingat vitamin C untuk seseorang mencapai satu keberhasilan itu diperlukan komitmen. Nah hari ini kita belajar vitamin S, kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu vitamin semangat. Coba bayangin ya, kayak seperti tadi Christian ada cerita mengenai saya sangat kagum pada saat saya ke Cuci Tunnel. Saya lihat bagaimana cara Vietnam itu dia bisa dengan segala keterbatasan yang ada, kalau di mata dunia, bandingin ya, mau perang lawan satu negara adikuasa yang persenjataannya itu sangat-sangat kuat, mau bom yang segede apa punya, mau sampai sekecil apa juga punya, tetapi cuma satu. Karena kenapa? Itu peperangan bisa dimenangkan dengan semangat yang tinggi. Karena kenapa? Tidak ada alasan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kalau saya lihat, saya amazed banget. Mereka itu bisa membuat satu pertahanan yang gak bakalan orang mengira sama sekali. Jadi benar-benar mereka ambil gerilya dan semangat mereka, bayangin nggak teman-teman, kalau mereka tidak punya semangat untuk menang, no matter what, kondisi apapun, saya harus menang, itu semangat ya, sehingga semangat itu bisa memiliki ide-ide gila loh. Karena waktu saya saksikan itu dia bisa 6 tingkat di bawah tanah loh, mereka bikin pertahanan seperti itu ya. Jadi mereka masak supaya nggak ketahuan, mereka pasang lorong, mungkin masaknya di Pondok Indah katakanlah ya, bisa-bisa munculnya itu asapnya di Tangerang. Gila, amazing sekali. Waktu kita lihat ide-idenya itu luar biasa. Contoh untuk mengacaukan, untuk tidak ketahuan, cara mereka pakai sendal. Misalnya mereka mau menuju ke depan, tapi mereka memakai sendalnya terbalik. Jadi orang kan berpikir, orang cuma melihat yang nyata, orang tidak lihat di belakang itu adanya apa. Karena sendalnya itu terbalik, orang berpikir dia arahnya ke sini, padahal dia lagi berjalannya ke sana loh. Itu amazed banget. Dan itu saya sangat belajar, yang namanya itu semangat. Bayangin ya, semangat atau tidak semangat, itu hanya kita yang bisa putuskan. Tidak ada satupun dari tempat luar yang mau, yang istilahnya gini, kita bisa bergantung terus kepada yang di luar untuk kasih kita semangat. Tidak, karena semangat itu yang long lasting itu adalah yang dari dalam. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti kayak gini ya, kenapa kenapa dari dulu sampai sekarang aku ngelihat kamu situasi apapun udah kayak rumput diinjak, ya udah berdiri lagi aja gitu. Kenapa mesti tetap semangat? Dan saya katakan kenapa tidak? Mengapa? Karena semangat itu adalah kita punya hak untuk semangat, kita punya keputusan untuk semangat. Tidak ada orang yang memiliki satu kemenangan dengan rasa tidak semangat. Tetapi kalau kita dari awal, dari pagi hari kita sudah semangat, kita sudah menang. Nah itu dia, banyak orang yang susah payah mencari kemenangan, kadang-kadang berpikiran terlalu jauh, padahal kemenangan itu sudah ada di tangan kita. Hanya dengan kunci vitamin S itu sendiri, itu apa? Semangat. Pertanyaannya kenapa kita tidak bersemangat? Saya pagi ini aja saya sangat semangat, karena kenapa? Saya sangat semangat, saya masih dikasih matahari, saya semangat, saya bisa merasakan rasa panas, ya. Saya semangat, saya bisa dengar kicauan burung, saya belajar lah ya. Di rumah saya ada pelihara burung. Saya mau cerita ya, saya ceritain kamu. Burung lovebird saya namanya Tutu. Dulu Tutu sendirian. Nah, Tutu dia sebelumnya itu dia juara menyanyi, lovebird saya. Dia menyanyi karena
begitu merdunya sampai ada burung yang lain ternyata lembut juga yang bukan milik saya datang. Saya nggak tahu itu miliknya siapa, datang. Nah, saya kasih nama dia Tumi. Singkat cerita, mereka bersama-sama. Satu hari Tumi mati, tapi sebelum Tuminya meninggal, si Tutu udah kena stroke. Jadi si Tutu ini Mau dikasih lihat ya? Jadi berdua. si Tutu ini dia apa namanya, mungkin dia kena virus ya, dia berhasil selamat diobatin, tapi palanya jadi agak miring gitu ya, jadi keseimbangan jalannya juga nggak benar. Itu besi belum dia bisa lewatin, kekasih satu-satunya si Tumi meninggal, ya kan? Akhirnya ya udahlah dia sendiri. Tetapi di antara burung yang lain yang kita miliki, Tutu yang paling kita sayangin. Karena kenapa? Kita pergi kemana, dia selalu kejar kita. Ya, dia kejar kita, bukannya dia nurut sama kita, dia self defense gitu loh. Contohnya Ya, jadi lucu sekali. Dan yang saya belajar dari Tutu, dia semangat, dia lebih fokus di ability dia daripada disability-nya dia. Jadi dia lebih mau fokus di kemampuan dia daripada di kecacatannya dia, di apa namanya, sedihnya dia. Saya nggak tahu apa yang dia rasakan, tetapi setiap hari dia menghibur kita. Itu yang saya benar-benar belajar. Dia sangat semangat, dia ada sekali aktivitas yang lucu-lucu. Dia bisa loncat, dia kadang-kadang apa namanya, stretching sayapnya, segala gerakannya dia, aktivitas yang dia lakukan, dia tidak diam, dan itu ternyata punya nilai yang luar biasa karena dia bisa menghibur saya loh. Ya, saya lihat semangatnya si Tutu, dia tidak menangisi kecacatan dia, tetapi dia lebih fokus, dia punya kemampuan di mana dia berusaha, meskipun dia mungkin belum bisa terbang, dia berusaha, dia pakai paruhnya, dia turun, dia jalan, dia loncat-loncat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu saya benar-benar sangat appreciate. Makanya saya bilang, semangat itu menyembuhkan, semangat itu membuat kita sukses, semangat itu membuat kita selalu bisa memberikan energi dan kita menjadi energy giver. Nah, itu dia sih kuncinya kalau kita mau punya satu keberhasilan. Nah, balik lagi ke Christian. Pasti tentunya kalau anak-anak, tadi kan dia bilang, wah bayangin ya, anak baru lulus. Waktu umur 20 tahun dia baru lulus. Terus saya sih selalu waktu itu bilang sama si Christian bahwa saya, Chris, kamu lakukan apa yang kamu suka lakukan, it's okay, saya bilang. Tetapi sekarang gini, ya intinya karena anak saya 3, ya kan? Saya selalu pesenin sama dia, mau anak kandung saya join tidak join dengan bisnis saya, it doesn't matter karena tidak ada pengaruhnya kepada income saya. Karena anak di luar kandung banyak yang suka dengan bisnis saya. Yang penting adalah hasil dari bisnis ini pasti diwariskan ke kamu, sumber income-nya. Nah, sampai akhirnya, apa yang kamu lihat yang paling klik saat itu sehingga kamu memutuskan, oke, bapak saya mau terjun juga di bidang ini. Apa yang paling kamu klik saat itu? Oke, sebenarnya alasannya simpel. Dalam hidup kita itu pasti selalu ada yang namanya turning point ya. Jadi kita mungkin bagi yang baru pertama kali dengar, belajar mengenai istilah sub-DN ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, turning point saya yang pertama itu di situ. Karena saya waktu itu dengan segala keterbatasan gitu ya, memulai sebuah bisnis juga ada satu kendala yang paling nyata. Maksudnya secara financial capital itu nggak ready gitu. Jadi makanya kalau ada dikasih satu kesempatan di mana kita tidak perlu keluar modal, bahkan dimodalin dan bisa profit since day one, kenapa kita tidak jalankan? Apalagi setelah ditelusuri lebih lanjut, produk yang kita distribusikan itu memang sesuai dengan kategori sub-DN.
Oleh sebab itu makanya itu adalah turning point saya pertama, karena itulah makanya saya memutuskan juga saya mau menjalankan bisnis ini. Cuma pada kenyataannya begitu mulai dijalankan, itu sebenarnya banyak gak keraguan, banyak keraguan. Oleh sebab itu makanya aku banyak lakukan market research, aku banyak ketemu orang, aku banyak ajak bicara, usaha untuk ketemu orang dan ngobrol, untuk diskusi, sharing. Kalau sharing kan kita berbagi, benar ya? Kalau kita berbagi, kalau kita tahu ada suatu hal yang bagus, baik dan berguna, dan kita mau berbagi, kita nggak ada put expectation di situ kan. Jadi ke siapapun berbagi gitu loh. Dan ternyata setelah berbagi, ya responnya itu bagus gitu loh. Dan itu jadi terus yang dilakukan dari tahun ke tahun sambil terus upgrade ilmu, sambil pahami lebih jauh lagi esensi daripada bisnis ini itu sebenarnya apa, bahwa kita di sini fokus untuk building franchise, bukan cuma sekedar jual produk asuransi. Nah itunya kan seiring berjalan waktu kita terus upgrade gitu loh, hingga hari ini gitu. Jadi benar banget tadi juga yang Ibu Lisha udah sampaikan ya, minggu lalu kita ada belajar mengenai vitamin C ya teman-teman ya, atau vitamin komitmen sebagai salah satu vitamin yang sangat necessary untuk kita punya kesuksesan. Nah hari ini kita belajar lagi vitamin S gitu ya, ini vitamin baru yang diperkenalkan di dunia gitu ya, vitamin semangat gitu loh. Dan ini menurut aku jadi penting sekali. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita stay at home, banyak berita yang beredar itu lebih ke arah berita-berita negatif ya. Betul. Berita-berita yang membuat kita jadi semakin galau, semakin worry, semakin takut gitu. Dan wajar nggak? Wajar teman-teman, kita adalah after all kita human gitu loh. Kita hidup dengan hal-hal seperti itu juga gitu loh. Tapi Ibu Lisha mengajarkan ada satu hal juga tuh yang contagious, yang menular, maksudnya bukan hanya sekedar virus, tapi juga vitamin S ini gitu loh, semangat ini juga menular gitu loh. Makanya aku bersyukur banget ya gitu loh. Ada markom kita juga, the man behind the scene gitu ya, Debbie yang selalu come up dengan ide-ide brilian gitu ya untuk kita bisa punya sesi seperti sekarang. Nanti juga di hari Sabtu kita ada BSP virtual perdana, sudah 1.000 yang daftar cuma dalam waktu 2,5 jam. Thank you untuk semua yang daftar di SIU hari Sabtu ya. Nah itu juga, itu sebenarnya satu-satu inisiatif karena kita mau menularkan semangat ya. Di hari ini yang tune in ke live session kita udah ada 1.020 orang, 1017 ya tadi terakhir kali lihat ya. Jadi ini yang kita mau tularkan gitu loh teman-teman. Semangat itu, positivity ini yang kita benar-benar tularkan gitu loh. Nah, aku juga bersyukur ada di komunitas BUS ya, bisa teman-teman lihat di sini BUS ya. Kenapa? Karena di BUS kita benar-benar punya moto happily helping others. Ya, di saat banyak sekali di luar sana yang takut crosslining, di sini kita encourage crosslining. Kenapa? Karena because kita bisa belajar dari siapapun, bisa dapat inspirasi dari siapapun, ya. Jadi kita di situ benar-benar, saya pribadi benar-benar sangat-sangat bersyukur bisa ada di komunitas ini gitu. Karena vitamin semangat itu after all memang benar-benar yang kita butuhkan gitu sih. Jadi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa bisa memutuskan dan sampai sekarang, ya itu juga karena proses lah ya. Nah, proses ini juga kalau misalkan nggak didukung oleh infrastruktur yang memadai gitu ya, juga nggak akan bisa di-enjoy dan nggak akan bisa berhasil gitu kan. Tapi I'm blessed, aku ada di BUS sebagai sebuah infrastrukturnya, ya makanya kenapa bisa sampai seperti sekarang. Oke, thank you. Banyak sekali ya pertanyaan yang kemarin ini masuk untuk tanyain. Waduh, kalau kita bicara mengenai industri asuransi, itu bukannya passionnya saya, betul nggak ya? Saya sangat setuju, karena begini loh, teman-teman. Kita coba bicara ya, kalau kita coba tanyain kepada orang yang mahir piano, ya, apakah dari sejak kecil dia udah langsung passion di situ? Tidak, kita harus bisa bedakan yang namanya passion, yang namanya bakat, ya, atau yang namanya pilihan. Kalau saya lebih setuju adalah seseorang itu passionnya itu timbul karena bukannya merek atau judul aktivitas atau pekerjaan atau jenis usaha yang dia mau lakukan. Kalau menurut saya secara pribadi, passion itu didapat adalah pada saat dia sudah menentukan impiannya dia maunya apa, dan dia lihat ada kendaraan yang cocok untuk lebih mendekatkan dia ke arah impian dia. Saya ambil contoh ya,
kita mau pergi ke padang pasir bukan soal kendaraannya yang bagus atau tidak bagus. Saya ambil contoh, misalnya kita pakai Mercy S-Class katakanlah, untuk itu tidak bagus, itu bagus sekali, betul nggak? Pertanyaannya, jadi pada pasir, ya jelas enggak, itu akan bagus, tapi kendaraannya tidak cocok. Tetapi kalau kita dan itu bisa muter, mungkin tampaknya tidak cantik, tetapi itu kita mau safari, lakukan safari di padang pasir. Jadi kalau dibilang, wah itu bukannya passion saya bilang, oke, boleh nggak sekarang kita tanyain dulu, kira-kira kamu punya impian nggak? Kalau orang nanya, oh asuransi is not my passion, oke, saya menghargai pendapat kamu. Boleh nggak saya tanya lebih lanjut? Sebenarnya impian kamu sekarang ini apa? Apakah kamu achieve? Apakah kamu afraid yang tadi ataukah? Karena kalau kita banyak sekali orang punya impian, kalau berdasarkan selalu passionnya dia, pertanyaannya impiannya dia bisa achieve apa enggak? Banyak loh yang ngomong begitu, sebenarnya waktu ditanya impian kamu maunya apa sih, even orangnya juga stuck, dia juga nggak tahu loh dia kepengennya apa, ya kan? Nah makanya buat saya secara pribadi, passion itu tidak ada hubungannya dengan jenis pekerjaan kalau menurut saya, ya kan? Passion itu adalah kalau misalnya kalau menurut saya ya, belum dilakukan, belum lihat ada hasilnya, hasil itu justru bisa membuat seseorang bergairah. Tetapi kalau belum melakukan, apalagi hanya dengar itu kan bisa kasus 50-50, bisa dengar benar, bisa dengar juga tidak benar. Tetapi sudah memutuskan bahwa it's not my passion, kita sudah ngerti seperti apa, ya. Jadi buat saya secara pribadi, kalau ada saya menghadapi orang, aduh, sorry, asuransi bukannya passion gua, it's okay, no problem. Karena kenapa? Karena yang paling penting adalah saya tahu saya maunya apa. Saya hanya berbagi untuk kasih informasi bahwa ada sesuatu loh cara yang memungkinkan bisa kamu mencapai impian kamu dengan kendaraan seperti ini. Tetapi kalau belum sampai terlalu dalam, orang itu sama sekali menutup telinga, menutup mata, menutup hati. Menurut saya, yang rugi bukan saya. Sesiapapun yang namanya menutup hati, menutup telinga, menutup mata, yang udah jelas yang rugi orang tersebut. Karena kalau misalnya kita mau membuka hati, mau membuka mata, mau membuka telinga kita, banyak loh hal-hal yang di luar sana yang bisa mendapatkan kita, membuka wawasan kita, mendapatkan pembelajaran untuk diri kita. Kayak begitu. Itu kembali lagi siapa yang berbenefit? Kita yang bisa punya benefit, ya. Ada lagi yang kemarin dia bilangnya begini, ada pertanyaan ke saya, Bu Lisha, bisa nggak bantu saya bagaimana cara menghadapi orang yang trauma terhadap asuransi? Dia tanyanya begitu, ya. Saya bilang, oke, saya sarankan orang itu ke hipnoterapi. Lah, namanya trauma ya, trauma itu berarti mesti dibetulin dong ya, bukan yang porsi saya. Tetapi yang paling penting, terserah orang lain mau trauma terhadap asuransi, yang penting kita yang jalani kabar berita
asuransi, orang tidak mau beli asuransi, it's okay. Karena diri kita adalah perusahaan asuransi. Betul nggak? Saya ketemu ada satu orang waktu itu bilang sama saya, Bu Lisya, saya nggak percaya sama asuransi. Pak, Bapak begitu. Masa menurut saya, Bapak udah punya asuransi? Enggak, saya nggak percaya, saya nggak pernah punya asuransi. Really, Pak? Mungkin Bapak nggak enak hati kali sama saya, ya kan? Enggak, katanya saya nggak punya asuransi. Punya, Pak. Karena saya begitu pedenya bilang dia punya, dia sampai pun ikut bingung loh. Coba buktikan. Kalau kamu bilang saya punya, simple Pak, saya bisa buktiin. Bapak kan udah berkeluarga, Bapak punya anak, Bapak punya istri. Pertanyaannya, apakah mereka bisa kebal dari penyakit? Ya enggak, dia bilang oke. So kalau kena sakit Pak, mau nggak ke dokter Pak untuk supaya sehat? Iyalah. Contoh ya, kalau misal istri Bapak kondisinya tidak sehat, dokter bilang Bapak sediain 50 juta. Bapak bayar nggak sih dokter 50 juta? Dia bilang bayar lah. Nah itu Pak, itulah Pak, premi Bapak 50 juta Pak jadinya. Karena kenapa? Karena perusahaan asuransinya namanya PT Asuransi Agus Life Indonesia. Karena diri Bapak yang jadi perusahaan asuransi. Benar nggak? Jadi menurut saya asuransi memang nggak perlu dijual. Ya lucu dong, masa kita semua di seluruh Indonesia sudah punya asuransi, bahkan jadi perusahaan asuransi. Karena apapun yang terjadi atas diri kita, apapun yang terjadi terhadap keluarga kita, pertanyaannya cuma satu, kamu pasti keluar uang nggak? Selama kamu jawabnya iya, saya harus keluar uang, artinya kamu perusahaan asuransi. Sekarang tinggal cek. Kalau kamu mau jadi perusahaan asuransi, ya kan, keuangan kamu dibandingin sama perusahaan-perusahaan asuransi seperti Allianz dan lain sebagainya, keuangan yang mana lebih kuat? Kalau misalnya mereka lebih kuat, ya sudah, kita limpahkan. Mumpung ada kesempatan, perusahaan asuransi itu cuma bilang, ya udah, kamu titip uang kamu kecil ke saya sediain yang besar ke kamu, kayak gitu. Jadi dalam hal menjalani ini nggak ada rasa galau-galau. Karena kenapa? Karena kita spread good news, kita kasih satu kebenaran, kayak gitu. Jadi kalau saya nggak merasa itu sebagai satu penolakan. Bahkan saya doain, karena kenapa? Supaya satu hari dia mengerti. Karena cuma ada satu alasan mengapa orang nggak mau ambil asuransi, because they don't understand. Cuma ada satu alasan mengapa orang nggak mau join di industri asuransi as a businessnya, karena they don't understand. Jadi buat kita hanya memberikan pengertian saja, tetapi apakah orang itu mengerti atau tidak mengerti, kita waktunya kita serahkan kepada yang atas, kayak gitu sih. Jadi bagus ya teman-teman ya. Gimana? Tadi kalau lihat komennya luar biasa ya. Seru lagi perhatiin komennya. Thank you ya teman-teman ya yang udah selalu komen dengan feedback yang positif. Means berarti teman-teman belajar sesuatu dari situ. Thank you banget. Nah, jadi mungkin Christian balik lagi ke tadi ya, waktu pertama kali kamu jalanin ini pasti ada rasa yang nggak enaknya dong. Nggak mungkin kan kita perjalanan mulus terus kan. Nah, itu kira-kira struggle-nya itu di part yang mana yang kamu alamin ya? Sebenarnya kita sepakat sih, mungkin buat teman-teman semua di sini juga ngerti ya, terutama buat bibi-bibi bos ya. Semua problem itu sebenarnya kita yang ciptakan sendiri. Beda kan? Kalau misalkan di bisnis ini ya, problem eksternal tuh boleh dibilang hampir tidak ada. Semua problem itu internal, karena asumsi kita dan asumsi yang kita entertain adalah asumsi yang negatif. Karena sebagai manusia jarang sekali kita berasumsi yang baik. Biasanya kalau berasumsi yang jelek gitu loh. Nah, dalam menjalankan bisnis ini gitu, atau di bisnis apapun gitu loh, kalau kita selalu berasumsi yang negatif, ya jelas outcome-nya juga negatif. Kenapa? Karena inputnya negatif, outputnya udah pasti negatif gitu loh. Jadi kalau misalkan aku lihat ya sama 7 tahun terakhir, kendala yang paling signifikan itu sebenarnya di mana sih? Dari diri sendiri. Apa tuh? Apalagi waktu mulai awal-awal ya. Jadi kita nggak bicara setelah sekarang 7 tahun ya. Karena yang masa yang paling sulit itu kan adalah masa yang awal-awal. Karena belum membentuk namanya satu kebiasaan. Yeah. Nah, yang awal-awal itu yang paling sering bikin kamu galau itu adalah
balik lagi kan ke diri sendiri kan. Jadi gini, Ibu Lisi dari dulu selalu mengajarkan kita tidak pernah bisa kontrol apa yang orang lain akan ngomong. Kita nggak pernah bisa kontrol apa yang akan masa tindakan apa yang akan maksudnya setelah kita udah ngomong tindakannya itu responnya seperti apa, kita kan nggak bisa kontrol orang lain. Basically kita nggak bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri dan kita bisa kontrol cara berpikir kita kan. Jadi sebenarnya problemnya itu sebenarnya di mood sih, gitu loh. Jadi kalau bahasa kekiniannya itu lebih ke baper gitu loh. Cuman ya kita harus sadari gitu loh. Maksudnya bisnis apapun, gak hanya bisnis asuransi ya, bisnis apapun jika kita jalankan pakai mood, ya tentunya gak akan berhasil gitu loh. Jadi misalkan kalau ambil contoh, kita beraktivitas, ternyata kita mendapati respon yang tidak begitu setuju dengan pendapat yang kita sampaikan. Terus kita jadi baper, dan kita jadi baper terus kita jadi gak beraktivitas. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman lakukan itu di bisnis yang lain, mau tanya bisa survive nggak? Nah di bisnis kita aja masih cukup baik loh bisnis kita. Kita baper dikit, uang masih masuk. Uang baper dikit, ya income masih ditransfer. Bener nggak? Coba jalankan bisnis lain. Mau baper apa? Ya income nggak masuk kalau misalkan baper gitu kan. Jadi makanya kalau dari Christian sendiri sih sebenarnya awal-awal dulu mencoba untuk manage. Jadi manage mood itu gitu loh. Gimana caranya kamu manage mood? Yang pertama, selalu diskusi dengan up kita. Jadi BP direct kita yang di atas gitu. Karena apa? Orang tersebut pasti udah lebih pengalaman, mungkin udah lebih melalui prosesnya lebih dulu dibandingkan kita. Jadi apapun proses yang kita lalui, dia sudah lakukan gitu loh. Jadi makanya konsultasi satu. Yang kedua, tetap setia pada pertemuan. Ya, kenapa? Karena di pertemuan kita bisa di recharge. Saya selalu ingat gitu perumpamaan dari salah satu partner saya, Egi gitu ya. Handphone sebagus apapun, jika di charge, bukan, maksudnya di charge sekali nggak mungkin bisa dipakai berminggu-minggu kan. Gitu, dia harus di charge gitu loh setiap hari untuk bisa kita gunakan setiap hari. Ya sama kayak diri kita tuh anggaplah sebuah gadget gitu loh yang perlu di charge gitu loh setiap hari. Nah pertanyaannya, apa yang kita kasih makan pikiran kita kasih makan apa setiap hari? Nah vitamin apa atau asupan apa yang kita kasih ke pikiran kita setiap hari? Jadi aku dalam menjalankan prosesnya yaitu selalu mencoba untuk melakukan hal-hal itu gitu loh. Makanya kenapa bisa terus on track. Dan apalagi ya yang dilakukan ya, selain udah konsultasi dengan BP direct yang di atas, terus juga tetap setia pada pertemuan. Yang ketiga ya kasih makan yang ini, ya iya sih paksain action gitu. Kalau aku kan tinggal serumah ya dulu ya, sebelum kan tinggal serumah sama Ibu Lisha ya. Kalau dia udah pergi lebih dulu di rumah dibandingkan aku, ada rasa nggak enak ya teman-teman. Langsung. Waduh, udah ditanya, lu ngapain hari ini Chris gitu ya. Bersyukurlah teman-teman yang nggak ada Bu Lisha di rumahnya. Tapi jangan jadikan itu alasan kalau misalkan mau berhasil ya, harus taruh tuh mungkin ya di wallpaper handphone muka Bu Lisha. Jadi begitu bangun tidur begitu kuat, gue lagi tanya nih, gue mau kemana gitu ya. Masa saya sampai segalak itu, kadang gini loh ya. Kalau dulu saya punya satu prinsip, prinsipnya begini. Tunggu, ini ada yang bagus nih, baper bawa partner katanya. Itu bagus. Bapernya bawa partner ya. Oke, jadi lupa tuh mau ngomong apa, dikagetin begitu ya. Nah jadi apa ya, tadi mau ngomong apa ya? Pokoknya lupa saya udah langsung. Soalnya ini ada yang kamar tiba-tiba bagus banget gitu ya, baper bawa partner. Maksudnya nggak benar tadi pasang wallpaper apa tadi? Ya karena saya punya prinsip seperti kayak begini. Kita boleh saja mencari banyak alasan yang valid actually, ya kan? Tapi kita coba kembali lagi cek motivasi. Jadi saya selalu berpikir, selama saya dikasih satu kehidupan, berarti ada tujuannya, ada maksudnya. Adakah saya sudah lakukan something yang berguna, gitu loh. Berguna buat orang lain, berguna untuk diri sendiri juga. Jadi memang betul, saya berpikir gini, kalau misalnya kita lembek kepada diri sendiri, itu dunia menjadi keras, ya kan? Karena nggak ada orang yang istilahnya apa ya? Gimana ya caranya ya? Jadi saya selalu berpikir, daripada saya buat alasan, lebih baik
saya cari jalan, kayak gitu loh. Ya, itu cuma pilihan. Karena kalau saya cari alasan, dan saya tidak di-train. Jadi saya jadi lembek. Begitu saya lembek, dunia jadi keras. Saya lebih gampang kena penyakit, lebih kena penyakit perasaan, penyakit apapun lah ya, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi pada saat saya hadapi namanya kesusahan apa segala macam karena selalu mau cari jalan, maka sepertinya dunia begitu indah, dunia begitu bersahabat. Nah makanya kenapa itu yang akhirnya mendorong menjadi dapat ide, dapat semangat dan lain sebagainya. Karena memang sudah tertanam di dalam kepala dan di dalam hati adalah mau sesuatu di zaman sekarang, apalagi sudah tidak ada lagi ada hal yang baru, tak ada hal yang baru. Ya, yang ada adalah keputusan membuat yang baru. Kalau misalnya contoh kayak not cuma ada do re mi fa sol la si do kan? Memang ada lagi yang dirubah dari situ. Tidak, tapi kenapa ya setiap hari bisa ada lagu baru? Itu namanya ciptaan baru. Tapi fondasinya sudah ada itu. Sama juga dengan kita. Kalau saya mau sukses, nggak ada hal yang baru. Karena ada orang yang lebih duluan dari saya sukses. Tinggal kita punya nggak kerendahan hati untuk mau mengikuti, untuk bertanya, untuk benar-benar proceed apa yang dinasehati dan praktekin kayak begitu loh, ya. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang berlama-lama cuma mikirin gimana nih cari alasan aja pegel lo, capek lo, ya. Karena itu juga perlu perjuangan lo cari alasan kan ya. Nah, tetapi cari alasan sama cari jalan sama-sama keluar effort, sama kok. Ya, tetapi kita lihat, makanya boleh dibilang kata-kata bahasa Inggris sukses dengan failure. Kalau kita lihat ada angka double di situ. Apa yang angka double? Sukses itu tulisannya adalah SUCCES. Betul ya? Nah, effort failure FAILURE. Nah, jadi kalau kita lihat ada angka, ada huruf yang sama, yaitu huruf U sama huruf E. Betul? Sukses ada huruf U, failure juga ada huruf U. Sukses ada huruf E, failure juga ada huruf E. Artinya sukses maupun failure is all depend your effort. U itu your, E itu effort. Jadi apakah itu keberhasilan, apakah itu kegagalan, itu semua tergantung daripada kita punya usaha, kita punya effort. Jadi kayak tadi aku bilang, ketimbang kita mikirin gimana gue cari alasan, mengapa kita nggak ganti gimana kita cari jalan, kayak gitu loh. Nah makanya pada saat kita mencari jalan, ada aja yang kita dapetin, ada aja kita ketemu, dan kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu nggak usah repot-repot karena ada orang yang terlebih dahulu sudah buat. Hanya kita diperlukan kerendahan hati untuk mau selalu buka hati, buka telinga, buka mata, ya. Termasuk adalah bagaimana kita terjun di bisnis ini. Jadi saya nggak tahu waktunya udah tinggal berapa. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya apa segala macam, boleh ditanyakan di sini. Bisa kita akan coba jawab satu pertanyaan ya. Sambil menunggu pertanyaan, teman-teman bagus banget nih kita belajar lagi satu ya. Dibanding cari alasan, cari jalan gitu ya. Nah teman-teman sebenarnya tanpa kita sadari ini kita juga sedang menghadapi peperangan loh. Benar kan? Bukan hanya peperangan kesehatan, tapi juga peperangan ekonomi, betul kan? Karena dampaknya terhadap ekonomi dan bisnis itu kan sangat luar biasa gitu loh. Nah teman-teman, sekarang di sini kita punya pilihan untuk menyikapi situasi yang ada. Gitu. Kita bisa cari alasan, ikut-ikutan, bilang kalau misalkan, oh iya nih kita kena dampaknya juga karena situasi begini, jadi begini, jadi begitu.
dan alasan kita itu semua valid gitu, dan itu bisa justify posisi kita saat ini. Tapi teman-teman juga mesti tahu di saat yang bersama ada orang yang thriving, ada orang yang berhasil. Sama-sama nih kita di bisnis ini. Ya, ada orang yang berhasil, ada yang tetap thriving, itu karena beda menyikapi situasi yang ada gitu. Respon yang beda. Responnya itu yang beda gitu. Makanya saya mau mengajak, saya dan Ibu Lisha di sini mau mengajak seluruh bus partners di seluruh Indonesia, teman-teman, kita pilih untuk sikapi dengan benar situasi ini. Ya, stay safe, stay healthy, tapi at the same time stay productive. Kita dihimbau untuk stay at home, bukannya holiday at home, teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman kita bisa stay productive di rumah. Bagaimana caranya? Media digital udah sangat luar biasa. Bagi yang belum download aplikasi Zoom, saya sarankan download di iPad, download di handphonenya. Jadi apa? Kita selalu bisa meeting sama siapapun. Kita bisa meeting sama existing clients kita bisa meeting sama potential clients kita, baik sama existing partners, sama potential partners, sama cross line. Aku juga lihat tadi ada yang udah ada janjian gitu loh di komen. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan media yang ada untuk kita bisa win this war, teman-teman. Intinya, we have to stay productive. Buktikan kalau memang bisnis kita ini kebal dari situasi ekonomi, politik, dan pandemik. Jangan cuma segelintir orang. Kita butuh kerjasama dari seluruh bus partners di seluruh Indonesia untuk kita bisa membuktikan bahwa benar-benar bisnis kita ini kebal dari situasi pandemik. Jadi teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua di sini untuk tetap stay productive. We have to win this war. Sikapi dengan benar. After all, teman-teman, not all storms come to disrupt our life. Some will clear our path. Benar ya teman-teman? Jadi nggak semua badai yang terjadi ini tuh benar-benar untuk mengganggu hidup kita. Bisa jadi ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa ambil waktu refleksi diri lagi dan benar-benar ambil waktu untuk pikirkan what are you fighting for in this life, because you only live once. Kalau kita hidup berkali-kali, Indonesia selalu bilang ya bisa mati hidup, mati hidup, mati hidup. Ya kita bisa coba beberapa kali, tapi kan hidup nggak seperti itu. Kita hidup sekali. Banyak orang bilang make it count. Benar-benar ambil waktu di situasi seperti ini. Pikirkan lagi what are you fighting for in this life. Kamu mau financial security, kamu mau automatic income, kamu udah ada di kendaraan yang tepat. Jadi benar-benar pastikan dapat gitu loh. Nah, satu lagi terakhir teman-teman. Aku tahu dari 1000-an orang yang watching live session kita pada siang hari ini, ada yang belum bergabung dengan kita, bergabung dengan BUS. Kenapa teman-teman perlu bergabung dengan BUS? Karena kita adalah satu komunitas, punya sistem yang proven juga untuk bantu teman-teman semua untuk realize your dream, untuk optimize your potential. That's why makanya kenapa teman-teman bergabunglah sama kita. Bagi yang sudah bergabung, ajak keluarga di rumah. Kenalin mereka tentang bisnisnya di sini. Siapa bilang di situasi seperti ini kita nggak bisa produktif? Sibuk cari partner di luar sana. Mungkin partnernya itu bisa jadi adalah keluarga yang tinggal serumah dengan Anda. Jadi pastikan teman-teman sharing sama mereka. Bagi yang belum bergabung, terus bergabung. Stay tune buat hari Sabtu nanti yang udah daftar di BSP Virtual Perdana, satu-satunya agensi asuransi di Indonesia yang mengadakan virtual talk dengan 1000 partisipan dalam 2,5 jam itu sudah sold out. Jadi see you di hari Sabtu. Nah, kita masih ada waktu 4 menit. Ada satu pertanyaan mungkin. Oke, mungkin bagi yang saya tahu, saya ada kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Bisa juga kalau mau tanya-tanya bisa kirim ke direct message ke saya. Asal identitasnya jelas saya akan jawab, atau juga bisa ke Bus ID. Dan tentunya kalau misalnya bagi yang mau tahu kira-kira ya bagaimana yang namanya pemasukan terus jalan, pengurangan malah berkurang, itu luar biasa kan ya. Biasanya orang udah pemasukan nggak masuk, pengeluaran tambah banyak ya. Tapi bagi orang mau tahu gimana caranya pemasukan jalan terus tapi pengeluarannya malah berkurang, boleh direct message ke kita. Apa pertanyaannya? Tinggal 3 menit katanya. Semua komen nih, nggak ada yang tanya. Oh, udah nggak ada yang tanya. Tapi bagus, aku jadi keinget ya bahwa Felicia ini yang luar biasa dari bisnis kita. Bagi teman-teman yang tahu mengenai konsep tabung, kita selalu bilang ya, jika pemasukan stop, pengeluaran kan nggak bisa stop. Bisnis kita berbanding terbalik loh teman-teman. Income-nya
nggak stop, tapi pengeluarannya stop nggak? Stop loh, kita kan jadi nggak ketemu orang, nggak keluar duit beli bensin, nggak keluar duit beli makanan, nggak keluar duit beli minum, nggak keluar duit bayar parkir, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi boleh dibilang untuk operational expense kita nggak keluar loh. Tapi income tetap masuk nggak? Itu yang luar biasanya dari bisnis kita, teman-teman. Ya. Jadi itu yang kita bisa jual ke saudara Anda, ke teman-teman Anda. Jadi makanya kalau kita tanya tadi Polisi udah ajarin yang mau tahu nggak bisnis, ya, yang operational expense-nya jadi minim, tapi pemasukannya jalan terus, gitu ya. Nah kalau mau dengar, stay tune terus. Bagi yang masih mau tahu lebih lanjut, DM Gus ID, kita coba baca satu persatu pertanyaannya. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba untuk jawab, ya. Bagi yang sudah daftar Sabtu, saya mau ingatkan lagi, remember untuk hari Sabtu stay tune, kita akan ada business presentation perdana bersama 1.000 orang Ya. di Indonesia virtually. Jadi yang dari IG Live yang kemarin mengenai tentang passion di industri di bisnis asuransi sudah saya jawab. Nanti saya akan jawab lagi di lain kesempatan mengenai jadi kamu ini jualan asuransi ya, terus dengan kayak gimana kayak gitu ya. Saya akan jawab pada saat kita lakukan IG Live lagi. Oke? Thank you.